warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanim Soraya dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas C semester 4 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Menurut catatan sejarah, Kerajaan Turki Utsmani adalah kerajaan pertama yang paling besar dan paling lama bertahan dibanding dua kerajaan besar lainnya, yaitu Kerajaan Mughal dan Kerajaan Safawi. Kerajaan Turki Utsmani ini berdiri pada tahun 1282 sampai dengan 1929 Masehi. Berdirinya Kerajaan Turki Utsmani ini atas prakarsa bangsa Turki dari kabilah Oghuz, suku nomadik di Asia Kecil yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Melalui video ini akan dijelaskan sedikit mengenai pendidikan Islam pada masa Kerajaan Turki Utsmani. Perlu kita ketahui bahwa pendidikan pada masa Kerajaan Turki Utsmani tidak lepas dari halnya kebudayaan serta politik pada masa itu. Kebudayaan pada masa Kerajaan Turki Utsmani dikenal sangat bervariasi karena menggabungkan dari kebudayaan tiga negara, yaitu Persia, Bizantium, dan Arab. Adapun kebudayaan yang diambil dari budaya Persia, yaitu terdiri dari ajaran etika serta tata krama dalam istana raja-raja. Kemudian dari budaya Bizantium, ajaran yang diambil yaitu terdiri dari organisasi pemerintahan dan kemiliteran. Dan yang ketiga yaitu dari budaya Arab. Ajaran yang diambil berupa prinsip ekonomi, sosial, kemasyarakatan, serta keilmuan. Kemudian dalam bidang politik Turki Utsmani, di dalamnya mencakup tentang kemiliteran serta pemerintahan. Pada awal kekuasaan Turki Utsmani, para pemimpin dikenal sebagai orang-orang yang kuat, sehingga Kerajaan Turki Utsmani dapat melakukan ekspansi secara cepat dan luas. Namun, menurut penulis Badriyatin dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, beliau mengatakan bahwa kemajuan Turki Utsmani bukan semata-mata karena keunggulan pemimpinnya saja, namun juga dari hal lain, yaitu kemiliteran. Kekuatan militer Turki Utsmani ini mulai terorganisir dengan baik ketika terjadi kontak dengan Eropa di bawah kekuasaan Sultan Orhan. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum serta metode dalam pendidikan masa Turki Utsmani. Pada zaman pertengahan, kurikulum yang digunakan di sekolah madrasah tidak menggunakan kurikulum resmi. Akan tetapi, pembelajaran di madrasah hanya dititik beratkan pada pendidikan agama saja. Kemudian pada tahun 1864, Turki Utsmani membentuk Komisi Sekolah Dasar Muslim. Kurikulum mulai disusun lebih baik pada masa itu. Pada jenjang sekolah dasar, mulai diajarkan beberapa tambahan mata pelajaran, seperti kaligrafi, kewarganegaraan, geografi, dan aritmatika. Selanjutnya, pada pendidikan madrasah dan pendidikan tinggi yang terdiri dari sekolah pengetahuan umum dan sekolah sastra, di situ pun juga terdapat beberapa tambahan mata pelajaran umum, yaitu seperti bahasa Perancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, ilmu politik, serta bahasa Arab. Dalam sekolah pengetahuan umum mendidik siswa untuk menjadi pegawai administrasi, sedangkan pada sekolah sastra sebagai persiapan penerjemah-penerjemah untuk kepentingan pemerintah. Selanjutnya mengenai metode pendidikan Islam. Adapun metode pendidikan Islam pada masa awal Turki Utsmani yaitu dengan cara menghafal matan-matan seperti menghafal matan Jurumiyah, matan Takrib, matan Alfiyah, dan lain-lain.
Kemudian pada masa pembaharuan terdapat pula perubahan metode pengajaran, yaitu para siswa diberikan kebebasan dalam berpikir serta berdiskusi. Dan pada masa itu banyak siswa yang pergi ke luar negeri untuk menuntut ilmu, dan sekembalinya mereka membawa banyak perubahan serta ide-ide baru. Sekian pembahasan pada video kali ini, semoga bermanfaat, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.